Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau kali ini kita akan membahas tentang Sumatera Barat punya ibu kota baru, siap kalahkan kemegahan di KN yang berjarak sekitar 30 km dari kota Bukit Tinggi. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat atau Sumbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau dan Mentawai, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini. Pada akhir 2023, provinsi ini memiliki penduduk sebanyak 5.750.326 jiwa, dengan mayoritas beragama Islam. Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, dinamakan sebagai Nagari. Nama Provinsi Sumatera Barat bermula pada zaman Verenigde di Oostiste Compagnie, VOC, di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah Hoofdcomtoir van Sumatera S. Westus. Kemudian dengan semakin menguatnya pengaruh politik dan ekonomi VOC, sampai abad ke-18 wilayah administratif ini telah mencakup kawasan pantai barat Sumatera mulai dari Barus sampai Indrapura. Seiring dengan kejatuhan Kerajaan Pagaruyung, dan keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, pemerintah Hindia Belanda mulai menjadikan kawasan pedalaman Minangkabau sebagai bagian dari Pax Nederlandica. Kawasan yang berada dalam pengawasan Belanda, dan wilayah Minangkabau ini dibagi atas Residentie Padangse Benedenlanden dan Residentie Padangse Bovenlanden. Selanjutnya dalam perkembangan administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, daerah ini tergabung dalam Gouvernement Sumatera S. Westus, termasuk di dalamnya wilayah Residentie Bengkulu yang baru diserahkan Inggris kepada Belanda. Kemudian diperluas lagi dengan memasukkan Tapanuli dan Singkil. Namun pada 1905, wilayah Tapanuli ditingkatkan statusnya menjadi Residentie Tapanuli, sedangkan wilayah Singkil diberikan kepada Residentie Aceh. Kemudian pada tahun 1914, Gouvernement Sumatera S. Westus diturunkan statusnya menjadi Residentie Sumatera S. Westus, dan menambahkan wilayah Kepulauan Mentawai di Samudra Hindia ke dalam Residentie Sumatera S. Westus, serta pada tahun 1935 wilayah Kerinci juga digabungkan ke dalam Residentie Sumatera S. Westus. Pasca pemecahan Gouvernement Sumatera S. Westus, wilayah Rokan Hulu dan Kuantan Singingi diberikan kepada Residentie Riau, dan juga dibentuk Residentie Jambi pada periode yang hampir bersamaan. Pada masa pendudukan tentara Jepang, Residentie Sumatera S. Westus berubah nama menjadi Sumatora Nishi Kaiganshu. Atas dasar geostrategis militer, daerah Kampar dikeluarkan dari Sumatora Nishi Kaiganshu dan dimasukkan ke dalam wilayah Kyushu. Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. 4 tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah.
Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singini ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang baru ini masih tetap di Bukit Tinggi. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 GPD 1958, tanggal 29 Mei 1958 ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 1.414,96 km persegi, lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Kota Padang sejak dari zaman kolonial Belanda telah menjadi pusat pendidikan di Sumatera Barat. Tercatat pada tahun 1864, jumlah pelajar yang terdaftar di sekolah yang ada di kota ini sebanyak 237 orang. Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi siswa dan orang tua murid, pemerintah kota bekerja sama dengan UNP dan Telkom sejak 1 Juli 2010 kembali menyelenggarakan penerimaan siswa baru, PSB, online untuk sekolah negeri jenjang SMP dan SMA, dengan perbaikan pola dan sistem dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem yang telah diterapkan sejak tahun 2006 ini akan memotivasi sekaligus memudahkan seluruh siswa yang akan melanjutkan pendidikannya di masing-masing tingkatan pendidikan. Mereka dapat memilih sekolah favoritnya berdasarkan ranking nilai yang mereka dapat dan diketahui secara langsung dan transparan. Kota Padang memiliki puluhan perguruan tinggi, 10 di antaranya berbentuk universitas. Universitas Andalas, UNAN, yang berlokasi di Limau Manis diresmikan oleh Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta pada tahun 1955 sebagai universitas tertua di luar Jawa. Menurut anggota DPRD Sumatera Barat Musli M. Nur mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dari Kota Padang ke Kota Payakumbuh karena minim bencana. Mulai dari ancaman gempa di kawasan Megatrust Mentawai yang diprediksi menimbulkan tsunami yang memberikan dampak luar biasa, kata dia di Padang. Politisi PAN tersebut meminta agar pemindahan ibu kota provinsi Sumbar ke tempat yang lebih aman, atau daerah yang dinilai akan minim terdampak bencana. Mantan Ketua Komisi 4 ini melihat Payakumbuh dinilai layak menjadi kawasan ibu kota provinsi yang baru dengan pertimbangan dampak bencana menjadi hal yang harus diperhatikan seperti prediksi gempa dan tsunami terjadi, akan membuat dampak yang besar bagi Kota Padang. Sementara itu gempa yang terjadi di Pasaman dan Pasaman Barat menandakan potensi gempa bisa saja terjadi dan ini yang patut diwaspadai. Makanya wacana ini muncul karena kita tak ingin pemerintah provinsi terlambat dalam menyikapi prediksi gempa dan tsunami ini, katanya. Apalagi prediksi gempa Megatrust sudah dikaji oleh para pakar sehingga ini menjadi pertimbangan yang perlu dikaji dan menjadi alasan memindahkan pusat pemerintahan provinsi ini. Pemindahan ini juga bentuk mitigasi bencana sehingga tak menimbulkan dampak besar terutama pada korban jiwa jika memang terjadi gempa dan tsunami. Menurut dia, Kota Payakumbuh dinilai aman dari bencana seperti bencana gempa ataupun banjir dan longsor. Selain itu daerah tersebut dekat dengan Provinsi Riau sehingga bisa membantu dalam sektor ekonomi. Selain itu pemindahan ini akan membuat pemerataan sebaran penduduk dari Kota Padang ke daerah lain sehingga meminimalkan potensi korban akibat bencana, kata dia. Pemindahan ini tentu butuh biaya besar dan memang tak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Paling tidak dilakukan selama 10 tahun. Mulai tahun depan, dalam APBD Sumbar dialokasikan untuk membangun 1 gedung, lalu tahun berikutnya berlanjut dan seterusnya. Ya, memang tak instan pemindahannya, namun bisa bertahap karena butuh biaya besar, katanya. Kota Payakumbuh adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Payakumbuh merupakan daerah kantong, enclave, dari Kabupaten 50 Kota. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 141.171 jiwa.
Berbagai penghargaan telah diraih oleh pemerintah Kota Payakumbuh sejak beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan ekonomi 6,38% dan meningkat menjadi 6,79% pada tahun 2011. Payakumbuh merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat. Inovasi dalam bidang sanitasi, pengelolaan sampah, pasar tradisional sehat, pembinaan pedagang kaki lima dan drainase perkotaan mengantarkan kota ini meraih penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan, IMP, pada 2012, Indonesia Green Regional Award, IGRA, Kota Sehat Wistara dan sederet penghargaan lainnya. Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh 3 sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45-50. Payakumbuh berjarak sekitar 30 km dari kota Bukit Tinggi, atau 120 km dari kota Padang dan 188 km dari kota Pekanbaru. Wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh Kabupaten 50 kota. Dengan luas wilayah 80,43 km persegi atau setara dengan 0,19% dari luas wilayah Sumatera Barat, Payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi kota terluas pada tahun 1970, sebelum perluasan wilayah administratif Kota Padang dan Kota Sawah Lunto. Kota Sawah Lunto yang pada tahun 1970 merupakan kota yang paling kecil dengan luas 6,3 km persegi diperluas menjadi 273,45 km persegi atau meningkat sebesar 43,4 kali dari sebelumnya. Sementara Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km persegi dan sekaligus menjadi kota yang terluas di Sumatera Barat. Perluasan ini menyebabkan Sawah Lunto menjadi kota terluas kedua dan Payakumbuh turun menjadi terluas ketiga di Sumatera Barat. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Sumatera Barat punya ibu kota baru siap kalahkan kemegahan IKN yang berjarak sekitar 30 km dari kota Bukit Tinggi. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.